Nggak ada mati nih Pak. Ada di cas. Ya, yang pertama ikhwatullah, hukum-hukum fikih penting di bulan Sya'ban yang nanti kita akan jalani bulan Sya'ban itu. Bagi yang masih punya ya hutang, yakni qada saum Ramadan ya, masih punya hutangnya gitu ya. Fidyah bisa belajar fidyah. Nanti dulu ya. Seorang yang meninggalkan saum Ramadan pada asalnya dua keadaan, apa? Yakni kalau dia meninggalkan tanpa uzur ya, nggak ada alasan yang syar'i, dia berdosa ya. Tapi dikatakan juga wajib mengqadha saum dengan segera sejak 2 Syawal. Ya, jelas ya itu kalau dia tanpa ada uzur ya, harus segera bertobat ya. Dan juga qadha saum. Dan apabila ia mengakhirkan qadha tanpa uzur itu ya, ketika dia nggak ada uzur syar'i ya, sakit atau safar ya uzurnya, maka ia berdosa ya kalau diakhir-akhirkan ya. Ya sama mengakhirkan sholat juga qadha ya, qadha saum itu ya. Qadha saum juga diakhirkan, itu juga dosa. Mengakhirkan sholat itu juga dosa ya. Karena di waktu akhir ya, bukan di waktu awal. Terus meninggalkannya karena uzur nih. Kalau meninggalkan karena uzur ya, dia punya keleluasaan kapan saja waktu qadha saum Ramadan ya, kapan saja ya, mau di bulan Syawal, mau di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ya, silakan. Mau mendekati Ramadan ya asal jangan terlalu mengundur-undurkan gitu ya gitu. Silakan saja gitu. Jangan terlalu telat ya. Namun apabila telah datang bulan Sya'ban, nah ada catatan di sini, bulan Sya'ban sudah datang dan hanya tersisa sejumlah qadha saumnya, maka ia wajib mengqadhanya dengan segera. Ya, qadha dengan segera lah. Tinggal misalnya ada 14 hari atau 7 hari lagi gitu ya. Ya, qadha dengan segera ya. Misalkan ya 7 hari lagi bulan Sya'ban dan sudah masuk 22 atau 23 Sya'ban, dia wajib saum qadha ya. Itu ada bulan Sya'ban. Nah, seperti yang kita jelaskan kemarin, nggak apa-apa di akhir Sya'ban juga, asal jangan sehari 2 hari sebelum Ramadan ya, itu saum mutlak. Tapi kalau qadha mah ya nggak apa-apa, silakan, qadha mah bebas ya. Kalau kita meninggalkannya ada uzur ya, qadha mah bebas, silakan saja gitu ya. 7 hari yang sisa bisa dimanfaatkan untuk saum qadha. Apabila sudah tiba Ramadan sedangkan masih punya utang saum, nah itu ya belum bisa dikerjakan, maka ia berdosa. Tetap wajib mengqadhanya nanti setelah bulan Ramadan, qadha lagi gitu ya. Jadi tambah lagi dah, yang sebelumnya kan belum diqadha, yang sebelum Ramadan ini belum diqadha, tambah lagi nantinya qadhanya gitu ya. Apalagi nanti ketika pas Ramadan tinggal lagi gitu ya, ada uzur sakit atau perempuan haid, ya udah gitu, qadhanya tambah lagi gitu. Awal qadha bisa ini. Bisa. Nah, ya. Tapi ada juga yang mengatakan wajib fidyah kalau terlambat qadha, artinya terlewat
Kita sampai ke Ramadan tuh ya. Ramadan lagi belum kodok, ya nanti dia kodok dan fidyah gitu ya. Tapi ya kalau di Kodok jangan bayar fidyah gitu. tapi kalau di kita ya di Persis enggak ya. Tapi ya kodok sajalah, kodok dan ya bersegera saja gitu. Bersegera. Ya fidyah mah nanti ada ketentuan yang lain. Allah alam. Ya itu mah kalau mau memberi makan orang miskin ya silahkan kapan saja ya. Kalaupun mau dikaitkan dengan fidyah yaitu harus ada lebih jelas lagi dalilnya gitu ya. Allah alam. Nah, terus apabila setahun dalam setahun tersebut seseorang mendapati uzur yang membuatnya tidak mampu saum seperti sakit, hamil dan menyusui misalnya, maka ia tidak menjumpai waktu sedikit pun untuk mengkodok. Dia tidak berdosa kalau tidak ada kewajiban di situ kan. Kalau menyusui berarti Kan kalau dalam menyusui ya berat kan. puasanya. Iya dalam menyusui mah berat kalau masih saum ya. Lemas orang yang menyusui itu. Komplain ini Iya. Kasihan anak. Iya. Kalau dikasih itu melek pada bubuk. Dan tidak ada kewajiban fidyah. Tidak ada ya. Tapi nanti wajib kodok ya setelah hilang uzurnya ya, setelah beres ya, setelah beres hamil menyusuinya ya berarti harus kodok. Sebagai orang ya perempuan dia itu kan tidak saum di 7 bulan Ramadan karena haid ya. Saat tiba bulan Syawal dia waktu awalnya dia hamil ya, dan dia tidak saum sampai Ramadan tiba kan selama 9 bulan berarti bisa dihitung ya. Kan belum nanti menyusui ya. Kayak dalam ini ya tidak ada kewajiban fidyah. Nah ini kan ini harus diterapkan nanti ya. Ada riwayat dari Al-Baihaqi juga nih. Kita baca maknanya aja ya. Siapa saja yang mendapati Ramadan ya kata Abu Hurairah yang berdasarkan dari Rasulullah, lalu dia mendapati Ramadan tidak saum karena sakit, kemudian sehat kembali dan belum mengkodoknya hingga Ramadan selanjutnya tiba, maka ia harus menunaikan saum yang dijalani setelah mengkodok hutangnya dan memberikan makan. Nah itu kalau di sebagian yang merujuk ke riwayat Al-Baihaqi, ini ada dalilnya gitu, ada ya, ada dalilnya gitu. Cuman ya kalau di DH enggak ya, iya ya. Saya baca di itunya ya, atau di Taji Muhammadiyah kemarin baca aja ya. Tapi kalau misalnya merujuk ke hadis ini ya nggak masalah, kalau misalnya memang kita pendapatnya ke sini ya gitu, tidak perlu ditetangkan. Itulah seputar kodok ya. Dan juga kita harus banyak perbanyak saum sunat ya. Kalau sholat bisa dikodok. Hah? Apa? Sholat wajib. Sholat wajib nggak ada kodok. Nggak ada. Sholat wajib mah kalau sudah ditinggalkan ya harus segera bertobat, dan di waktu itu sholat ya, di waktu apa sholat misalnya waktu itu sholat asar ya sholat asar, nggak usah mengkodok sholat yang sebelumnya, nggak usah. Kalau meninggalkan sholat wajib. Ini seputar saum bulan Syaban sudah ya. Karena kan di hadis Aisyah ya,
Yaumul Adha yang diwajibkan itu qada saumnya, bukan qada salat. Oh, ini lebih detail lagi ya. Ini ada nih sedikit lagi lah.